Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Taufik Arifin, selaku dosen akuntansi pengantar, dan teman-teman yang berbahagia. Jadi pada kesempatan hari ini, saya Cahya Iksan Pralambito, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan ini. Sebelumnya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini untuk melaksanakan presentasi akuntansi. Kami dari kelompok 7 dengan topik yang akan kami presentasikan, yaitu mengenai analisis yang telah kami diskusikan dan kami buat, yaitu analisis laporan keuangan pada perusahaan perhotelan PT Hotel Fitra Internasional. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 7, yang akan memaparkan materi. Yaitu yang pertama saya sendiri, Cahya Iksan Pralambito. Yang kedua ada Juristika Dirmawan. Yang ketiga ada Navaldi Santoso. Dan yang terakhir ada Puput Prihartini. Baik, selanjutnya untuk penyajian materi, yaitu pendahuluan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi kami nanti akan menganalisis laporan keuangan pada perusahaan perhotelan, yaitu PT Hotel Fitra Internasional. Jadi sedikit gambaran, PT Hotel Fitra Internasional ini adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang perhotelan, pariwisata, pembangunan, dan akomodasi, travel, dan tour, serta bidang lainnya yang berkaitan. Jadi saat ini, FITT bergerak dalam bidang investasi dan merupakan induk perusahaan dari beberapa entitas anak. Jadi nanti kan kami dari kelompok 7 akan memberikan analisis mengenai laporan keuangan. Sebelumnya kami akan memberikan sedikit gambaran mengenai penyajian laporan keuangan. Jadi penyajian laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan untuk membantu investor dan kreditor, serta pihak-pihak lainnya untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan dan likuiditas serta solvabilitas. Penyusun laporan keuangan harus mengacu pada prinsip akuntansi yang diterima umum. Dengan analisis ini menggambarkan bahwa kinerja perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik atau tidak dengan membandingkan atau komparatif secara pendekatan year-to-year change analysis laporan keuangan selama 2 periode. Slide-nya bisa dilanjut. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu slide 3 sampai slide keempat, mengenai pengertian laporan keuangan yang akan dipaparkan oleh Saudara Puput. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya di sini akan menjabarkan tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Muhammad Sadali, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan informasi historis yang di dalamnya terdapat proses identifikasi, pengukuran, dan laporan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat. Lalu selanjutnya tujuan laporan keuangan. Terdapat tujuan umum dan tujuan khusus, lalu tujuan kualitatif laporan keuangan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Saudara Puput. Untuk slide selanjutnya yaitu slide 5-7 mengenai tujuan laporan keuangan, apa itu analisis laporan keuangan secara komparatif dan informatif umum mengenai perusahaan yang akan dianalisis, yang akan dipaparkan oleh Saudara Juristika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Yang selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan di sini dibagi menjadi 3, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan kualitatif laporan keuangan.
Yang pertama ada tujuan khusus dari laporan keuangan adalah memberikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Lalu untuk tujuan umum dari laporan keuangan adalah yang pertama memberikan informasi yang bisa dipercaya perihal aktiva dan kewajiban serta kapital atau modal perusahaan. Yang kedua, memberikan laporan yang bisa dipercaya tentang perubahan keuangan dalam perusahaan. Dan yang ketiga, memberikan sebuah informasi kepada pemakai laporan untuk memperkirakan potensi keuntungan perusahaan. Lalu yang terakhir ada tujuan kualitatif laporan keuangan. Tujuan kualitatif laporan keuangan terdapat 7 poin. Yang pertama ada dapat dimengerti, yang kedua relevansi, yang ketiga netralitas, yang keempat dapat diverifikasi, yang kelima komparabilitas, yang keenam ketetapan waktu, dan yang terakhir adalah kelengkapan. Selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah analisa laporan keuangan secara komparatif. Kami kelompok 7 memutuskan untuk menganalisa laporan keuangan ini secara komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama untuk beberapa periode berurutan untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Pada analisa laporan keuangan yang kami diskusikan, kami komparasikan antara tahun 2018 hingga tahun 2019. Selanjutnya. Lalu informasi umum terkait PT Hotel Fitra International Tbk yang merupakan PT yang kita analisis pada laporan keuangan ini. PT Hotel Fitra International Tbk atau FIT adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang pengelolaan hotel, pariwisata, pembangunan dan akomodasi, travel dan tour, serta bidang lainnya yang berkaitan dengan Beberapa anak perusahaan perseroan tersebut antara lain PT Bumi Majalengka Permai dan PT Fitra Amanah Wisata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, atas pemaparannya kepada Saudara Turistika. Untuk slide selanjutnya yaitu slide 8 sampai slide 11 mengenai analisis laporan posisi keuangan yang akan dipaparkan oleh Saudara Navaldi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, untuk laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan atau neraca ini merupakan perluasan dari dasar akuntansi. Ya, lanjut. Ya, dapat kita lihat ini untuk laporan posisi keuangan. Ya, tahun 2018 sampai 2019. Kas dan setara kas tahun 2018-2019 mengalami penurunan menjadi 2.971.233.000 sekian. Piutang usaha pihak ketiga tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan menjadi 687.823.000 sekian. Persediaan lancar lainnya pada tahun 2019 mencapai 90.806.000. Untuk uang muka lancar lainnya pada tahun 2018 tercatat 600.350 sekian. Jumlah aset lancar tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan menjadi 3.749.863.000 rupiah. Aset tidak lancar. Pada pajak tahunan tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan menjadi 54.313.000 rupiah. Aset tetap 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan menjadi 57.034.512 rupiah. Jumlah aset tak lancar 2019 mengalami kenaikan menjadi 57.088.825.974. Jumlah aset mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 60.838.689.000 rupiah. Jumlah liabilitas tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan menjadi 23.688.064
Dan untuk ekuitas, jumlah ekuiditas mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 37.769.825.000 rupiah. Liabilitas dan ekuitas, jumlah liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 60.838.689.252 rupiah. Ya, lanjut. Baik, terima kasih kepada Saudara Navaldi atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu slide 12-17 mengenai analisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang akan dipaparkan oleh Saudara Juristika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan dari laporan laba rugi komprehensif yang adalah pengusaha dapat mengetahui kinerja sebuah perusahaan sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan melakukan prediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas perusahaan di masa depan. Selanjutnya. Ini merupakan laporan laba rugi komprehensif dari PT Hotel Fitra. Yang di sebelah kiri adalah contoh dari laporan laba rugi yang biasanya kita temui, yaitu hanya mencantumkan beban dan pendapatan saja, namun bila laporan laba rugi komprehensif, dia juga menyertakan ada yang di sebelah kanan, yaitu beberapa akun yang baru. Selanjutnya. Ini adalah perbedaan dari laporan laba rugi dengan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi merupakan total pendapatan dikurangi beban tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Sedangkan laporan laba rugi komprehensif termasuk di dalamnya laporan laba rugi dan komponen pendapatan komprehensif lain. Komponennya untuk laporan laba rugi hanya menyajikan akun-akun yang termasuk dalam pendapatan dan beban, lalu dihitung laba atau rugi yang timbul. Sedangkan pada laporan laba komprehensif, juga terdapat akun beban dan pendapatan lalu ditambah beberapa akun di bawah ini. Yang pertama ada pendapatan komprehensif lainnya, yang kedua ada laba rugi operasi yang dilanjutkan, yang ketiga ada laba rugi operasi yang dihentikan, yang keempat ada laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk, yang kelima ada laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali, yang keenam adalah laba rugi per saham dasar yang dapat diatribusikan ke entitas induk, dan yang terakhir adalah laba rugi per saham dasar yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali. Selanjutnya. Ini merupakan analisis laporan laba rugi komprehensif PT Hotel Fitra International. Yang pertama, akun pendapatan dan beban yang tercatat dalam laporan laba rugi pada perusahaan ini sama seperti pada perusahaan jasa pada umumnya. Pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar 6 triliun. Secara keseluruhan terlihat bahwa persentase sebagian besar komponen mengalami kenaikan baik yang bernilai positif maupun negatif dibandingkan dari tahun 2018, yaitu dengan rata-rata sebesar 17%. Pada bagian laba rugi komprehensif juga terlihat peningkatan sebesar negatif 27%. Kerugian ini disebabkan karena adanya peningkatan beban penjualan sebesar 43% dari sebelumnya. Walaupun pendapatan juga meningkat, tetapi presentasinya jauh lebih kecil dari kenaikan persentase beban penjualan dan juga terdapat penurunan pada pendapatan pajak sebesar 21%. Pada perusahaan tersebut terlihat bahwa perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak ada dividen yang bisa diberikan kepada entitas induk maupun kepada kepentingan non-pengendali. Selanjutnya. Ini merupakan contoh akun pendapatan dan beban yang ada di PT Hotel Fitra International. Terlihat bahwa akun-akun yang tersajikan adalah sama dengan perusahaan hotel pada umumnya. Lalu yang di sebelah kanan ada analisis dari semua komponen yang ada di laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Juristika atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai laporan perubahan ekuitas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi sebelum masuk ke analisis laporan keuangan yang merupakan perubahan ekuitas ini, saya akan sedikit memberikan gambaran apa itu laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan
ekuitas ini adalah laporan perubahan modal, yang mana laporan keuangan yang berisi informasi mengenai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta berisi informasi mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan modal tersebut berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai akhir periode akuntansi. Atau gampangnya, laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau pemegang saham selama periode akuntansi. Laporan perubahan modal ini sangat penting karena pada laporan ini menawarkan informasi secara rinci tentang besaran ekuitas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dalam laporan keuangan. Dalam laporan perubahan modal akan didapat data keseluruhan modal di setiap periode akuntansi perusahaan serta setiap detail perusahaan yang terjadi. Dan selain itu, laporan perubahan modal juga terdiri dari modal awal perusahaan, laba yang didapat atau rugi yang dialami, dan juga pref. Lalu di akhir laporan yang akan diketahui berapa besar modal akhir. Dari sini bisa diketahui berapa besar perubahan modal yang dialami oleh satu perusahaan. Operator, baik. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu fungsi laporan perubahan modal. Jadi fungsi laporan perubahan modal ini yang pertama ada membantu pihak yang berkompeten dalam pengambilan suatu perusahaan. Yang kedua, mengetahui besarnya sebuah perubahan rasio ekuitas atau modal usahanya. Selanjutnya yaitu tujuan laporan perubahan modal. Jadi tujuan laporan perubahan modal atau ekuitas ini yaitu yang pertama, laporan perubahan modal dibuat untuk mendokumentasikan aktivitas pembiayaan serta investasi dan juga dana yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut selama kurun waktu atau periode yang bersangkutan. Selanjutnya, laporan modal dibuat untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari modal kerja yang terjadi di perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Lanjut. Nah, ini laporan keuangan perubahan ekuitas dari perusahaan yang kami analisis, perusahaan perhotelan PT Hotel Fitra Internasional. Jadi laporan perubahan ekuitasnya seperti ini. Jadi ini laporan pada tahun 2018 dan 2018. Operator bisa dilanjut slide-nya. Nah, ini perubahan apa saja yang berubah bisa dilihat. Yang pertama yaitu ekuitas. Jadi di sini pada tahun 2018 saldo awal periodenya ada sebesar 1.012.556.872 dan berubah di awal periode 2019 menjadi 23.633.602.155. Dari sini kita bisa melihat bahwa saldo awalnya meningkat dan posisi ekuitas akhirnya pun juga meningkat. Di sini bisa dilihat posisi ekuitas akhir periode tahun 2018 ada 23.633.602.155 rupiah. Ini sama seperti saldo ekuitas awal pada tahun 2019 dan ini meningkat pada posisi ekuitas akhir periode 2018 yaitu sebesar 37.769.825.208 rupiah. Lanjut. Jadi analisis mengenai laporan keuangan perubahan ekuitas ini yaitu ekuitas atau modal perusahaan perhotelan PT Hotel Fitra Internasional akhir periode pada tahun 2018 yaitu sebesar 23.633.000.000 sekian mengalami kenaikan pada tahun 2019 sekitar 39%, yaitu
sebesar 37.769.825.208. Nah, perubahan ekuitas atau modal ini terjadi mungkin karena adanya kenaikan sektor modal. Sektor modal ini bisa berasal dari laba maupun adanya pengeluaran modal saham atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan maupun dari luar yang mengakibatkan modal kerja bertambah. Untuk selanjutnya yaitu slide 24 sampai slide 29 yaitu mengenai analisis laporan arus kas yang akan dipaparkan oleh Saudara Puput. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Mas Jaya atas waktunya. Saya di sini akan memaparkan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi yang relevan tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan di masa mendatang. Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan untuk masuk kas, memenuhi kewajibannya, membayar dividen, dan menilai pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan yang menggunakan kas dan non-kas terhadap perusahaan. Di sini perusahaan hotel ini menggunakan laporan arus kas konsolidasi perusahaan ini. Disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank, dan deposito berjangka. Dengan jangka waktu 3 atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan pinjaman, serta pembatasan penggunaan. Di sini tertera di layar Anda kalau ini laporan arus kas perusahaan Hotel Fitra Internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan kas dan setara kas pada tahun 2018 dan tahun 2019. Terlihat kas pada tahun 2018 menurun dari 64.677.585 menurun menjadi 40.560.348. Lalu Bank Rupiah seperti yang ditertera juga memiliki penurunan dari 3.409.710.199 rupiah menjadi 2.971.233.553. Lalu selanjutnya yang saya diskusikan kepada teman saya, analisis komprehensif laporan arus kas. Yang pertama, arus kas bersih dari aktivitas operasi PT Hotel Fitra Internasional dan entitas anak juga mengalami penurunan. Pada tahun 2018 sebesar 3.503.117.381, di tahun 2019 menurun menjadi 2.075.229.061. Dapat dikatakan bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi PT Hotel Fitra Internasional dan entitas anak di tahun 2018 dan 2019 bernilai negatif. Ini sangat berpengaruh ke rasio arus kas dan kinerjanya. Jika bernilai negatif, maka rasionya juga akan bernilai negatif dan di bawah standar 1. Itu menunjukkan kinerjanya belum baik atau belum ideal. Begitu juga pula dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi, lalu juga pendanaan yang sama-sama mengalami penurunan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Saudara Puput, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu slide 30 dan 31 mengenai catatan atas laporan keuangan yang akan dipaparkan oleh Saudara Navaldi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, untuk catatan atas laporan keuangan atau CAK merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. CAK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus diberikan dengan informasi yang terdapat dalam CAK. Catatan atas laporan keuangan. Ya, dilanjut. Catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Hotel Fitra Internasional Tbk dan
entitas anak terdiri dari umum, menerapkan persyaratan SAK dan interpretasi SAK baru dan revisi. Ikhtisar kebijakan akuntansi menggunakan estimasi, pertimbangan, dan asumsi manajemen, kas dan setara kas, piutang usaha, uang muka, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, modal disetor lainnya, kepentingan non-pengendali, liabilitas, imbalan pasca kerja, pendapatan, beban pokok pendapatan, beban usaha, pendapatan, atau beban lain-lain. Taksiran pajak penghasilan, laba per saham dasar, nilai wajar aset keuangan, dan liabilitas keuangan. Perjanjian penting, informasi segmen, saldo, dan sifat transaksi signifikan dengan pihak berrelasi. Manajemen risiko keuangan, transaksi non-kas, saldo, defisit, serta tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Ya, saya kembalikan ke Mas Cahya. Terakhir, kesimpulan itu akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di kesimpulan, laporan keuangan konsolidasi disusun dengan anggapan perusahaan dan entitas anaknya akan melanjutkan usaha secara berkesinambungan dan tidak mencakup adanya penyesuaian sebagai akibat adanya ketidakpastian tentang kelangsungan hidup perusahaan dan entitas anaknya. Jadi perusahaan ini dan entitas anaknya mengalami defisit pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 11 miliar 21 juta sekian. Manajemennya berkeyakinan bahwa perusahaan dan entitas anaknya di tahun yang akan datang akan memperoleh laba yang signifikan karena memiliki sumber daya yang memadai untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, dasar kelangsungan usaha secara tetap digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Baik, selanjutnya mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan manajemen untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di 2020. Sebagai tindak lanjutnya dari perencanaan manajemen tersebut antara lain, yaitu yang pertama, meningkatkan target pendapatan dari hunian hotel. Jadi, poin ini maksudnya yaitu meningkatkan target pendapatan dari hunian hotel secara bertahap sebesar 86% pada tahun kelima atau tahun 2023 yang diikuti juga dengan peringatan peningkatan omset dari restoran, meeting, insentif, convention, dan exhibition. Selanjutnya yaitu dengan beroperasinya convention hall ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan terutama dari penyewaan ruangan rapat dengan kapasitas 150 pack, 300 pack, dan 500 pack. Selanjutnya yang ketiga, yaitu memaksimumkan departemen marketing untuk menjalin kerjasama dengan customer event organizer untuk pemasaran paket wedding, besar pemeran, dan event-event lainnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan terkait dengan pelayanan jasa perhotelan. Selanjutnya, melakukan efisiensi dan penghematan biaya di semua departemen. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu mengelola arus kas perusahaan dengan baik sehingga penambahan pinjaman untuk operasional perusahaan diikuti peningkatan laba perusahaan yang lebih besar dari beban yang ditanggung atas peminjaman tersebut. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 7. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Mungkin dari teman-teman audien ada yang mau bertanya mengenai apa yang telah kami presentasikan tadi.
Saya persilahkan untuk menyalakan raise hand terlebih dahulu apabila ingin bertanya. Atau mungkin bisa bertanya secara langsung kalau ada yang ditanyakan dari apa yang kami presentasikan tadi. Baik, terima kasih Mas Iksan. Saya Gabriel Hairul Huga dari kelompok 8, izin bertanya. Baik, Jadi, silakan. pandemi COVID yang muncul pada tahun 2019 telah membawa dampak yang sangat terasa nih, terutama pada sektor perhotelan dan pariwisata. Langkah-langkah konkret seperti apa yang direncanakan manajemen untuk mengatasi beban-beban perseroan di tahun 2020, di samping pendapatan perseroan yang pastinya turun drastis akibat adanya pandemi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudara Huga. Mungkin pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh pemapar materi, yaitu Saudara Juristika. Kepadanya saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah-langkah manajemen perhotelan yang dapat dilakukan di masa pandemi, yang pertama bisa mengedepankan layanan food and beverage hotel dengan menyediakan layanan delivery dan pemesanan secara daring. Yang kedua, mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa menggunakan hotel sebagai fasilitas isolasi masyarakat yang ODP maupun PDP. Lalu yang ketiga juga bisa menyediakan promo-promo serta paket isolasi mandiri bagi masyarakat yang perlu melakukan isolasi mandiri dengan adanya diskon ataupun paket murah untuk jangka waktu yang lama. Oh ya, silakan Saudara Puput untuk menambahkan jawaban. Saya ingin menambahkan dari poin 2 yang bekerja sama dengan pemerintah. Betul sekali, manajemen perusahaan hotel maupun perusahaan lain perlu kerjasama dengan pemerintah, apalagi saat pandemi ini. Diperlukan intervensi dari pemerintah atau sebuah diskon pada pembayaran pajak, karena ada beban yang besar yang tidak mungkin bisa ditanggung dalam kondisi tidak normal. Beban ini yang harusnya bisa dikurangi, mulai dari biaya infrastruktur, pajak daerah, itu harusnya ada pada situasi seperti ini harus dilonggarkan, kalau enggak akan susah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Juristika dan Saudara Puput atas jawabannya. Mungkin dari Saudara Gabriel Huga, apakah ada feedback dari jawaban yang telah kami paparkan tadi? Baik, saya kira sudah cukup. Terima kasih atas jawaban dari kelompok Anda. Baik, mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya kira tidak ada ya yang mau bertanya lagi. Maka dari itu akan langsung saya tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan dari kami. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir untuk presentasi pada kesempatan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.